Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Abdul Muiz dalam channel Mams Akuntansi Pajak. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana untuk soal berkaitan dengan indirect holding, affiliation connecting dengan menggunakan metode equity method. Soalnya masih sama seperti soal dengan menggunakan cost method untuk affiliation connecting, tapi di sini kita menggunakan equity method, di mana kita tahu di soal tersebut si P memiliki saham di S senilai 70% dan juga memiliki saham di T sebanyak 60%. Begitu juga dengan S, dia memiliki saham 20% di T. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menghitung dulu income from S-nya terlebih dahulu. Income from S didapat dengan cara 70% adalah kepemilikan PDS dikali dengan 35.000 seperti yang tadi kita sudah ulas di materi sebelumnya, yaitu dari net income dikurangi dengan unrealized gain dikurangi dengan sama unrealized gain dari soal. Jadi di soal dijelaskan, kita kembali lagi ke soal terlebih dahulu supaya kalian lebih paham. Nah, di sini dijelasin ya, ada income S sebesar 35.000 termasuk unrealized gain 5.000 yang berasal dari penjualan inventory dan juga ada unrealized gain 10.000 yang berasal dari penjualan tanah. Ini harus dilakukan pengurangan terlebih dahulu sehingga didapatkan tadi perhitungan demikian. Nah, sekarang kita balik lagi ke soal, baru ditambah dengan 70% dikali dengan 20%. 70% masih kepemilikan PDS dikali dengan 20% adalah kepemilikan SDT dikali dengan 20.000. 20.000 adalah net income di T. Maka didapatkan 13.800 total keseluruhan income from S. Terus sini ada income from T. Income from T-nya adalah 60% dikali dengan 20.000 sama 20.000 adalah net income si T, maka didapat 12.000. Sedangkan income from T 20% dikali dengan 20.000 ini untuk menamakan dari investasi yang dilakukan oleh si S terhadap PTT. Nah, maka dengan demikian kita dapat diketahui di sini investment in S akan menunjukkan angka 186.600 dengan rincian sebagai berikut. Kita tahu ya, investasi di awal pertama kali P membeli si S dengan 70% kepemilikan saham itu senilai 175.000 US dollar. Nah, di situ nanti akan ditambahkan adanya kenaikan ekuitasi S sebesar berapa? 50.000 dikurang 40.000, 50.000 dan kurang 4.000 seperti perhitungan yang saya pernah ulas di materi sebelumnya, yaitu kita tahu di situ di soal didapatkan, kita balik lagi ke soal biar kalian lebih paham. Nah, di sini dijelaskan nilai equity si S-nya adalah 250, yaitu terdiri dari pasti 200 plus 50 return net earning. Sedangkan kita tahu return equity si S sebelumnya adalah 200 plus 40.000. 200.000 plus 40.000 itu didapat dari pada awal Januari, sehingga kita dapat di situ selisihnya 50 plus 10 adalah 10.000, yaitu kenaikan dari yang didapat dari P terhadap si S. Maka dengan demikian dapatlah 7.000 karena 70%. Yang kedua ada kenaikan S terhadap di T, yaitu didapat dengan cara 30% dikali dengan 20% dikali dengan 80.000 dikurang 0. Ini 80.000 adalah return net earning dikurangi dengan 0 karena pada pertama kali dia beli belum ada return net earning sehingga didapat 4.800. Nah, nanti di sini akan ada income from S 2017 sebesar 13.800, yaitu yang berasal dari tadi perhitungan di awal. Langkah selanjutnya adalah dikurangi dengan dividen from S. Dividen from S 14.000 kita bisa lihat didapat dari yang kertas kerja yang tadi ya, karena kita tahu dividen yang didapat adalah 70% dikali dividen yang dibagikan sama si S. Nah, terus di sini kita didapatkan investasi in T 60% akan menunjukkan angka 114.000 dengan rincian sebagai berikut. Investasi di awal seperti yang kita ketahui, si T membeli si P membeli si T dengan angka 96.000. Coba kita lihat di sini. Pertama kali si P nih ya, P membeli si T pada tanggal 2 Januari 2015 senilai 96.000. Maka
kita tulis di sini 96.000 ditambah dengan kenaikan ekuitas 80.000 dikurang 60.000 karena kita ketahui 60.000 adalah return net earning yang diketahui pada saat si P membeli si T. 80.000 adalah return net earning beginning yang sekarang. Nah, sehingga didapat 12.000. Nanti di situ juga ada income from T senilai 12.000 yang didapat dari perhitungan tadi yang di atas ini. Income from T 60% dikali dengan 20.000, 12.000. Nah, yang terakhir dikurangi dividen 6.000. 6.000 ini dapat dari dividen yang dibagikan sama T adalah 10.000. Karena kepemilikan P di T adalah 60%, maka didapat 6.000. Maka total saldo investment in T per 31 Desember 2017 adalah 114.000. Terus kita bisa lihat juga di sini ada investment in T, ini khusus untuk si S yang memiliki si T ya, karena kita tahu kepemilikan si S terhadap T adalah 20%. Maka nanti akan menunjukkan angka 38.000 yang didapat dari, sama kayak tadi sebelumnya, dengan cara rumusnya adalah investasi awalnya berapa ditambah adakah kenaikan di situ. Ternyata ada kenaikannya adalah 20% dikali dengan 80.000 dan 16.000 ditambah dengan income from T adalah 4.000. 4.000 didapat dari 20% dikali dengan 20.000, maka nanti dikurangi dividen. Dividennya adalah dividennya adalah 10.000 dikali dengan 20%, hasilnya adalah 2.000. Nah, itu yang harus kalian perhatikan untuk bagaimana caranya dengan menggunakan metode equity. Nah, nanti dari hasil ini baru kita masuk ke kertas-kertas konsolidasi. Tapi saya cukupkan dulu materinya sampai di sini terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih.